ini kan tidak ada. Dari XR besar menikah dengan XR besar Y, tidak ada XR kecil, anak laki-lakinya tidak mungkin sakit. Berarti peluang 1 tidak akan menghasilkan anak laki-laki yang sakit. Peluang 2, kalau ibunya heterozigot, ternyata anak laki-lakinya ada nih yang sakit, 50%. Ya kan? Ingat, anak perempuannya tidak usah dihitung, karena kita udah tahu dia adalah laki-laki. Jadi peluang anak laki-laki sakit di kemungkinan 2 adalah 50%. 50% lagi sehat, ini XR besar Y. Nah, selanjutnya adalah logika. Peluang anak laki-laki menderita penyakit adalah 50% dari sebuah persilangan, dan kemungkinan persilangan itu adalah 50%. Sehingga peluang totalnya adalah, atau jangan pakai persen ya, pakai pecahan. Setengah. Nah, lebih enak. Waktu itu udah kita bahas aturan perkalian dan aturan penjumlahan. Kira-kira ini pakai yang mana? Peluang anak laki-laki menderita sakit adalah setengah, dan itu dihasilkan dari persilangan, yang persilangan itu sendiri peluangnya setengah. Apakah mungkin pakai aturan penjumlahan? Setengah ditambah setengah, 1, jadi anaknya pasti menderita penyakit. Pakainya aturan yang mana? Atau pakai apa? Pakai apa kira-kira? Aturan apa yang dipakai untuk menyatukan dua peluang ini menjadi satu? Ini kan berarti kejadian majemuk ya. Ada beberapa kejadian tunggal, punya peluangnya sendiri-sendiri, tapi kan mau kita gabung. Nah, kalau seperti itu kan ada 2 aturan yang kita pakai kan, aturan perkalian dan aturan penjumlahan. Dibaca lagi. Kira-kira untuk di kasus ini kita pakai yang mana? Perkalian atau penjumlahan? Ada peluang anak menderita penyakit setengah. Tapi anak itu dihasilkan dari sebuah persilangan, dan persilangan itu peluangnya setengah. Jadi persilangan itu sebenarnya belum pasti itu yang terjadi juga. Kalau misalnya kemungkinannya cuma 1 doang, misalnya kemungkinannya cuma persilangan yang kedua doang, oke udah dapat kita jawabannya dari tadi, jawabannya setengah. Persilangan ini tuh bisa jadi yang atas. Jadi persilangan ini juga punya peluang lagi. Ini kita pakai aturan perkalian. Jadi peluang terjadinya anak laki-laki sakit di persilangan 2 adalah peluang persilangan 2 dikali peluang anak menderita sakit dari persilangan itu. Berarti setengah kali setengah sama dengan 1/4. Nah, ini. Yang ditanya adalah peluang tidak menderita penyakit. Ingat, kalau di hukum probabilitas, negasi itu kan 1 kurangi N. Iya. Jadi, peluang anak sakit 1/4. Peluang anak tidak sakit, ya 1 kurangi 1/4. 3/4 atau 0,75. Pernyataan yang B benar. Ngecipak banget ini. Iya, Bu. Kalau misalnya, ya emang anak-anak cenderung stopnya tadi ketika, aduh 35 ini yang mana ya? Bingung, akhirnya udah nggak mau ngerjain. Nah, kita lebih mudah untuk menghitung peluang menderita penyakit dibanding tidak. Jadi hitung dulu peluang dia menderita penyakit. Berapa? Nanti ya udah tinggal 1 kurangi itu. Karena kalau peluang tidak menderita penyakit kan agak susah ya. Sebetulnya stepnya panjang. Nah, ini kan memerlukan kemampuan logika matematika ya. Udah bukan di konsep biologi lagi, maksudnya peluang. Bagaimana cara kita menyatukan 2 peluang atau 3 peluang yang berbeda. Oke. Kemudian yang C ya. Yang C ini udah lebih
manusiawi lah ya soalnya. Individu 35 kemungkinan bergenotip homozigot dominan atau heterozigot benar. Ya, karena kan ini dia ada dua kemungkinan kan, homozigot dominan atau heterozigot. Kemudian individu 22 pastilah bergenotip heterozigot. 22 pastilah bergenotip heterozigot benar. Selesai. Sampai sini ada pertanyaan? Iya. Kalau misalkan, berarti kalau misalkan dia belum pasti laki-laki, itu nanti masing-masing kemungkinannya dikali 50% aja. Iya, betul. Jadi kalau misalnya memang kita kan belum tahu ya tadi dia itu apa pastinya, yang XR besar atau XR besar XR kecil. Ya kita buat dua kemungkinan itu aja. Gitu. Dan dua kemungkinan itu kan sama besar. Jadi 50-50. Masing-masing kita cari berapa. Oh, di dalamnya ada lagi peluang sekian. Nah, untuk combine peluang itu kita kali. Gitu. Jadi karena kita belum tahu dia apa, ya bikin aja kemungkinan. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada kita lanjut. Bahkan ini hitungannya masih cukup sederhana dibanding beberapa hitungan-hitungan di soal-soal lain yang ada waktu itu, hitungan yang sampai 2 pangkat 19, 2 pangkat 38, ya lama-lama nggak cuma kalian yang bingung. Kadang-kadang kita kalau mau ngajarin juga, aduh ini gimana hitungannya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita lanjut. Nomor 2. Nah, ini kan sebenarnya adalah pewarisan sifat poligenik dan bersifat aditif. Bersifat aditif ya. Pewarisan poligenik ini harus diperkuat lagi materinya karena kita tahu pewarisan poligenik itu hampir setiap tahun keluar tipe soalnya. Pewarisan poligenik itu yang ada satu sifat tapi dikode oleh lebih dari satu gen dan ternyata sifatnya dia aditif. Maksudnya semakin banyak alel dominan ya sifat itu semakin kuat. Jadi misalnya berat biji dari suatu tanaman ditentukan oleh sifat poligenik dengan dua gen A dan B. Individu yang homozigot resesif untuk kedua gen. Kedua gen A sama B. Homozigot resesif untuk kedua gen. Berarti kan A kecil, B kecil, B kecil. Easy peasy. 1 gram. Dan individu yang homozigot dominan untuk homozigot dominan untuk kedua gen. Berarti kan A besar, B besar, B besar. 3,4 gram. Nah, kalau di pewarisan sifat poligenik, kita bisa asumsikan kontribusi masing-masing alel itu sama. Artinya, ini kan berubah 4 alel jadi dominan. Ternyata beratnya nambah 2,4 gram. Berarti kalau cuma satu doang alel dominan yang berubah, kalau satu alel berubah dari resesif jadi dominan, beratnya nambah 2,4 bagi 4, 0,6 gram. Nah, kelihatan. Ya, berarti A kecil, B kecil, B kecil 1 gram. Berarti A besar, A kecil, B kecil, B kecil adalah berubah satu alel jadi dominan. 1 tambah 0,6. 1,6 gram. Begitu seterusnya untuk genotipe yang lain, silakan dihitung sendiri. Pokoknya dia ada berapa alel dominan sih, nah itu dia nambahnya berapa dari 1 gram. Ya, jadi informasi ini tuh selalu ada pasti di pewarisan sifat poligenik. Kalau resesif semua berapa, kalau dominan semua berapa, informasi itu pasti ada. Ya, kecuali kalau emang itu ditanyain sih di soal. Tapi informasi itu pasti penting karena supaya kita tahu berapa sih kontribusi setiap alel. Oke, kita udah tahu masing-masing alel intinya 0,6 gram kalau dia berubah jadi dominan. Seorang ahli genetika menyilangkan tanaman yang homozigot resesif dengan homozigot dominan pada kedua gen menghasilkan F1. Ini juga udah nggak usah dioret-oret, udah ketebak. Homozigot resesif disilang sama homozigot dominan, ya anaknya pasti heterozigot. Heterozigot disilangkan dengan sesamanya untuk mendapatkan F2. Tentukan apakah pernyataan berikut ini benar atau salah.
Semua tanaman F1 akan memiliki berat biji 2 gram. F1. Oke, kita coret-coret deh. Homozigot resesif berarti A kecil, A kecil, B kecil, B kecil. Homozigot dominan berarti A besar, A besar, B besar, B besar. Ini parentalnya. Gametnya ini kan jelas A kecil, B kecil. Ini A besar, B besar. F1-nya pasti adalah A besar, A kecil, B besar, B kecil. Ketika dibilang tanaman F1 ini beratnya 2 gram, benar atau salah? Masih gampang. Salah. Harusnya? Harusnya 2,2. Betul, 2,2 gram. Karena tadi kita tahu ini 1 gram ya, kemudian berubah satu alel jadi dominan nambah 0,6. Ini dia berubah 2, berarti nambah 1,2 ya. 1,2 tambah 1, 2,2 gram. Pernyataan salah. Kemudian terdapat, oh sorry, ini di drag bentar ke bawah. Nah, terdapat 5 fenotip berat biji tanaman yang berbeda pada F2. Fenotip ya, jadi beratnya ada 5 berat yang berbeda pada tanaman F2, benar atau salah? Ini tahu dari mana, Kak? Gampang. Kalau resesif semua, oh my god, lobet. Ini. Aduh. Mana ya? Lupa sama lubang charger laptop sendiri. Sampai mana tadi? Fenotip. Fenotip itu kan sifat yang muncul ya. Maksudnya beratnya. Ini nggak nanya genotip ya. Genotip kan macam-macam. A besar, A kecil, B besar, B kecil, dan sebagainya. Oh, BTW, kalau heterozigot disilangan dengan heterozigot, itu anaknya adalah semua kemungkinan yang ada. Mulai dari homozigot dominan sampai resesif, semuanya ada. Itu triknya kalau ngerjain persilangan heterozigot kali heterozigot, semua kemungkinan ada. Berarti berat biji tanamannya ada berapa jenis sih? Ya kita bisa hitung, kita bisa logika. Resesif semua ada 1 gram. Kalau berubah satu alel jadi dominan, misalnya begini, ada lagi jenis beratnya, berbeda 1,6 gram. Kalau berubah 2 jadi dominan, nah begini, ada lagi 2,2 gram. Kalau berubah 3, misalnya begini, nah ada lagi 2,8. Kalau berubah semua, ya of course ada 3,4. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5 berat biji yang berbeda, mulai dari 1 gram sampai 3,4 gram, 5 fenotipe, pernyataan yang B benar. Dan ini semua pasti ada ya, karena tadi heterozigot disilangkan dengan heterozigot, semua kemungkinannya ada. Mulai dari ini sampai ini ada, 5. Kalau aku sih cara cepatnya adalah, kalau ditanya berapa fenotip, lihat ada berapa alel. Ini kan ada 4 alel kan. Ditanya fenotip, jumlah alel tambah 1. 1, 2, 3, 4, 5. Benar ada 5. Kalau misalnya ada 3 gen, A, B, C. Heterozigot disilang heterozigot. Berapa kemungkinan fenotipnya? A, B, C berarti kan ada 6 alel. 6 tambah 1, 7. Selesai. Nggak perlu di list satu-satu bahkan. Tinggal ditambah 1. Karena logikanya kan pasti ada yang resesif semua, terus alel dominannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-nya sampai sebanyak-banyaknya lah. Alelnya ada berapa? Kalau ditambah 1. Kemudian yang C. Proporsi terbanyak pada F2 adalah tanaman yang memiliki berat biji 2,2 gram. Nah, ini yang unik. Pewarisan poligenik ini sebenarnya bisa kita selesaikan pakai segitiga Pascal. Jadi coret-coretan aku tuh dulu begini. 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1. Cari deret segitiga Pascal yang isinya ada 5 angka begini. 1, 4, 6, 4, 1. Ini ya. Nah, nih. Ini kan ada 5. 5 ini sebenarnya melambangkan
1 ini yang homozigot resesif semua, 4 ini yang ada 1 alel dominan, 6 ini ada yang 2 alel dominan, 4 ini adalah yang 3 alel dominan, 1 yang paling kanan adalah yang homozigot dominan semua. Kelihatan perbandingannya tanpa kita perlu menghitung apapun. Proporsi terbanyak adalah yang memiliki 2,2. 2,2 kan tadi yang punya 2 alel dominan ya. Alias yang ini kan. Nah, kita lihat 2 alel dominan di sini 6, paling banyak dibanding yang lain. Mudah bukan? Nah, kemudian proporsi tanaman dengan berat biji kurang dari 1,7 gram. Aduh, ini dihitung lagi. Homozigot resesif semuanya 1 gram. 1 dominan 1,6 gram. Ini 2,2 gram. Ini 2,8 gram. Ini 3,4 gram. Kurang dari 1,7 gram. Berarti kan ini ya, 1 dan 4 ini perbandingannya. Sama dengan proporsi tanaman dan berbiji lebih dari 2,8. Lebih dari 2,8 kan berarti ini nggak masuk. Yang ini kan. Ternyata salah. Banyakan yang kurang dari 1,7. Ini ada 5. 1 tambah 4, 5. Ini cuma 1 yang lebih dari 2,8. Ternyata yang dia salah. Selesai. Jadi nanti kalau ditanya perbandingan pakai segitiga Pascal, misalnya berapa sih bukan berapa persentase, berapa proporsi yang 2,2 gram? Ya, berarti kita dari segitiga Pascal kita lihat angkanya 6. 6 per, ya jumlahin aja semuanya ada berapa? 1 tambah 4 tambah 6 tambah 4 tambah 1. 10, 16. Selesai. Jadi berapa yang 3,4 gram? Ya 1/16. Berapa yang 2,8 gram? 4/16. Jadi hidup akan jauh lebih mudah jika kita menggunakan segitiga Pascal di bilangan yang seperti ini. Nah, tips-tips seperti ini kan tidak ada di textbook manapun. Ya, jadi sini ada pertanyaan untuk poligenik. Poligenik sih beberapa tips nyelesainnya gitu ya. Harus tahu berapa kontribusi setiap alel. Harus bisa tadi tahu berapa fenotipe yang dihasilkan. Ini jumlah alel tambah 1. Dan harus bisa pakai segitiga Pascal. Kak bisa pakai aturan perkalian penjumlahan nggak? Bisa. Cuma takes forever. Karena kan misalnya gini nih, ada yang punya 2 alel dominan. Itu kan kemungkinannya macam-macam. Bisa A besar, B kecil, bisa A besar, A kecil, B besar, B kecil, bisa A kecil, B besar, B besar. Iya, ini cuma 3. Kalau misalnya gennya ada banyak, kemungkinannya bakal lebih banyak lagi. Aduh. Itu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita lanjut ke nomor 3. Nah, ini analisis pedigree lagi. Pohon silsilah berikut ini menunjukkan pewarisan dari suatu penyakit genetik langka yang dibawa oleh suatu alel dominan autosomal dari suatu keluarga. Lokus pada gen penyakit tersebut belum diketahui. Jadi kita belum tahu gen ini tuh terletak di kromosom nomor berapa. Anda sebagai konsultan genetik meneliti apakah terdapat kaitan antara gen tersebut dengan genetik marker berupa mikrosatelit yang terdapat pada kromosom nomor 5. Jadi kadang-kadang ketika kita mau menentukan alel dari suatu gen, lokus dari suatu gen, tempat dari suatu gen, kita cek dia ada kaitannya nggak sama sebuah wilayah ini. Kalau ternyata ada kaitannya, berarti kan kemungkinan mereka berdua deketan kan dalam kromosom yang sama. Kalau ternyata nggak ada kaitannya, oke, berarti mereka terletak pada kromosom yang berbeda. Nah, salah satu wilayah yang biasanya diteliti untuk menentukan bagaimana kaitan antara gen dengan lokasinya adalah mikrosatelit. Mikrosatelit itu kalau nggak salah yang short tandem repeat deh, yang ulangan. Jadi ada sequence DNA tapi berulang. Misalnya GAG, 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 gitu terus beberapa kali. Iya bukannya, coba bentar aku cek. Kadang-kadang aku suka bingung gitu istilahnya macam-macam. Ada mikrosatelit, short tandem repeat, ISSR, microsatellite.
Iya, betul. Yang berulang. Misalnya GAC, GG, GAC, GG, GAC, GG, GAC, GG. Nah, itu ada. Ada bagian di DNA kita yang seperti itu. DNA eukariot banyak sekali yang seperti itu sebenarnya. Mikrosatelit ya. Jadi sequence DNA yang berulang-ulang, repetitif. Mikrosatelit tersebut memiliki dua alel, ada alel 1 dan alel 2. Nah, biasanya kan mungkin kalian akan bingung ya kayak, Kak, mikrosatelit kan sequence DNA yang berulang. GAT, misalnya GAT, 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 GAT. Pasti kan sequence-nya GAT gitu loh. Oh, ada alel yang berbeda. Alel yang berbeda kan biasanya kalau sequence-nya berbeda. Nah, alel di mikrosatelit itu maksudnya adalah jumlah ulangannya. Bukan sequence-nya sama, tetap GAT, 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 GAT yang berulang. Tapi ada yang ulangannya 15 kali, misal ada yang misal 20 kali. Ada lagi yang misalnya cuma 8 kali. Ada yang misalnya sampai 300 kali ulangannya, GAT sampai 300 kali. Nah, itu yang dimaksud dengan alel di mikrosatelit. Jadi bukan perbedaan sequence. Ya, maksudnya bukan berarti oh, alel 1 GAT GAT GAT, alel 2 GAG GAG GAG. Nah, kalau kayak gitu udah mikrosatelit yang berbeda ya. Jadi jumlah ulangannya. Nah, jumlah ulangan mikrosatelit ini sebenarnya ada penerapannya di ilmu biologi. Dia bisa digunakan untuk mengidentifikasi orang. Jadi manusia itu kecil kemungkinannya punya jumlah ulangan mikrosatelit yang sama untuk semua mikrosatelit. Jadi bisa jadi misal ada mikrosatelit A, ya bisa jadi jumlah ulangan mikrosatelit A di dalam badanku dan di badan kalian mungkin sama. Tapi begitu ditambah, coba dikombinasikan dengan mikrosatelit B, C, D, E, F, G, dan sebagainya, wah pasti udah kecil banget kemungkinan. Makanya sekarang rata-rata untuk membuktikan apakah DNA itu milik seseorang atau bukan, itu dengan cara ini, melihat ulangan mikrosatelitnya dari beberapa gen, dari beberapa mikrosatelit yang berbeda. Kecil kemungkinannya kita punya yang sama. Jadi inilah yang disebut dengan istilahnya DNA fingerprinting. Jadi kita punya sidik DNA, punya fitur dalam DNA kita yang bisa kita gunakan untuk menentukan, mengidentifikasi orang, apakah dia orang yang sama atau berbeda. Oke, kondisi visual berikut menunjukkan kondisi anggota keluarga. Hitam berarti sakit dan alel yang dimiliki oleh kedua individu tersebut. Kita lihat. Ini ada orang sehat, alel mikrosatelitnya 2 dan 2. Ini bukan 22 ya, ini maksudnya dia punya alel 2 dan alel 2. Ingat, satu gen punya 2 alel. Yang ini dia sakit, tapi alel mikrosatelitnya adalah 1. Dari sini kita tahu ya, kalau asumsi aja sekarang. Aduh. Kita asumsi aja. Tadi kan kita belum tahu ya, gen penyebab penyakitnya ada di kromosom nomor berapa. Tapi kita mau lihat nih, ada nih sebenarnya mikrosatelit di kromosom 5. Nah, sekarang kita asumsi. Asumsikan mikrosatelit itu memang sebelahan sama gen penyebab penyakit. Jadi mereka akan diwariskan secara bersamaan. Out ya. Di sini berarti ada alel sehat terpaut apa ini? Alel mikrosatelit 2, alel sehat terpaut mikrosatelit 2. Di sini ada alel ini apa sih penyakitnya? Oh, autosomal dominan. Gimana berarti ya? No, jangan begini. Berarti kalau sehat harusnya kecil ya, karena kan yang dominan yang penyakit. Misalnya S kecil 2 dengan S besar 1, S besar 1. Anaknya S besar 1, S kecil 2. Oke, masih tidak ada kontradiksi ya. Anaknya punya alel 1 dan 2 dan anaknya sakit. Katakanlah dia menikah dengan yang homozigot resesif deh. S kecil 1, S kecil 1. Nah, ternyata anaknya beragam ya. Nah, masalahnya di sini adalah ada anak yang aneh. Ada anak yang aneh, benar-benar. Ya, ada anak yang aneh.
Kelihatan nggak anak yang aneh dari mana? Yang nomor berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu anaknya banyak banget. Anak yang nomor berapa dari 8 anak ini? Aneh itu dalam arti gini. Anak yang pertama ini kan normal-normal aja ya. Artinya dia mendapatkan, pasti dari ibunya pasti akan mendapatkan alel yang normal dan alel mikrosatelit 1. Oh, dari ayahnya berarti yang alel 2 ini kan. Alel 2 ini adalah alel yang normal juga. S kecil 2. S kecil, oh pantas dia tidak menderita penyakit. Nah ini anak yang wajar. Ternyata dari 8 anak ini ada anak yang tidak wajar. Itu adalah anak yang keberapa dari kiri? Atau misalnya ini deh, kita lihat nih satu yang hitam nih. Misalnya ini, 1, 1. Berarti kan dia dapat alel 1 yang pertama dari ibunya, yang memang punya alel normal. Alel 1-1-nya kan dari ayahnya. Oh, alel 1 dari ayahnya ternyata S besar nih, alel penyebab penyakit. S besar, makanya dia menderita penyakit dan alel mikrosatelitnya 1-1. Pas, tidak ada kontradiksi ya. Ternyata di sini ada kontradiksi. Saudaranya ada yang kontradiksi. Kelihatan loh. Anak berapa dari kiri? Kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Delapan nggak? Iya, betul. Anak yang ke-8 ini yang aneh. Ya, anak ke-8 ini yang aneh. Karena dia punya alel mikrosatelit 1, 2. Iya. Dan dia sakit. Harusnya kalau dia punya 1, 2, duanya kan pasti dari ayahnya kan. Karena ibunya kan nggak punya alel 2. Tapi alel dari ayahnya tuh 2-nya itu alel normal. Dari ibunya juga alel normal. Tapi kenapa dia menderita penyakit? Apakah anak ini ternyata anak selingkuhan? Karena kok alelnya berbeda dari orang tuanya? Tidak ya. Jadi ketika kita melakukan analisis pedigree, kita harus berdiri di atas asumsi bahwa keluarga yang kita analisis adalah keluarga yang baik-baik. Ya. Jadi tidak ada anak selingkuhan, tidak ada alel nyasar dari tetangga, tidak ada. Tapi kenapa ya kok bisa anak harusnya normal tapi kok hitam? Ini doang yang sakit. Saudaranya yang lain normal. Maksudnya sesuai lah ya dengan kaidah penurunan alel. Kenapa ya dia harusnya kan tidak sakit kok sakit? Jawabannya adalah karena di ayahnya ini terjadi pindah silang. Pindah silang karena ada dua. Ini kan ada 2 gen ya. Ada gen penyebab penyakit yang punya 2 alel, S besar dan S kecil. S besar ini dia sakit. S kecil ini alel yang normal. Kemudian ada alel mikrosatelit, ada alel 1 dan alel 2. Kita kan selama ini asumsi dia terletak di kromosom yang sama. Ingat, kalau terletak di kromosom yang sama, memang cenderung diwariskan bersamaan. Makanya dari tadi kita stick ya, pokoknya dari sini 1 S-nya besar, dari sini 2 S-nya kecil. Tapi ingat, kalau ada 2 gen terletak di kromosom yang sama, dia bisa mengalami pindah silang. Pindah silangnya maksudnya gimana, Kak? Misalnya gini, ayah ini kan genotipenya S besar 1, S kecil 2. Karena mereka berdua terpaut, berarti gametnya kan harusnya S besar 1 dan S kecil 2. Ini doang. Kalau misalnya mereka terpaut. Iya, muncul anak ajaib ini. Dari mana? Pindah silang. S besarnya pindah silang sama 2, jadi S besar 2. S kecil ya pindah silang sama alel mikrosatelit 1, jadi S kecil 1. Makanya menjelaskan kenapa anak ini kok sakit. Anak ini sakit kan berarti harusnya S besar
sorry. S kecil 1, S besar 2, iya nggak? 2 kan pasti dari ayahnya nih. 1 pasti dari ibunya. 2 kan nggak mungkin dari ibunya nggak punya. 1 dari ibunya kan S kecil 1. 2 dari ayahnya harusnya kan S kecil. Tapi di sini S besar karena dia menderita penyakit. Ini bisa dihasilkan dari mana? Pindah silang. Jadi memang harusnya gametnya tuh S kecil 2. Tapi karena ada pindah silang antara S besar dan 2, jadi dihasilkan ini. Oke, kita udah tahu ini ada anak aneh. Hasil pindah silang. Karena informasi ini berguna nanti. Anak ini tadi kondisi genotipenya adalah S kecil 1, S besar 2. Ibu ini kan berarti kan jelas ya, S kecil 2, S kecil 2. Nggak mungkin ada S besar ya, soalnya dia tidak menderita penyakit. Ternyata anaknya juga ada lagi yang aneh. Ini kan dia punya, lagi-lagi 8 anak, banyak banget. Anaknya juga ada yang aneh. Nah, anak mana saja ini yang aneh? Ah iya, kelihatan. Ini deh, biar gampang ngebayanginnya. Dari ibunya itu pasti kan bakal dapat alel S kecil 2. Nah ya udah silakan pasangkan alel ini dengan alel dari ayahnya. Berarti kalau misalnya 1, 2 kan harusnya normal. Tidak sakit ya, karena S kecil, S kecil. 1, 2 normal. Oke, semua anaknya yang 1, 2 seperti itu. Nah, kalau misalnya 2, 2. 2, 2. Ini kan berarti harusnya sakit ya. Karena alel 2 di ayahnya terpaut dengan alel penyebab penyakit. Jadi S besar 2, S kecil 2. Oke, dua-dua sakit. Dua-dua sakit, dua-dua sakit. Nah, anak yang ini yang aneh. Dia alel mikrosatelitnya 2, 2, tapi kok tidak menderita penyakit. Berarti kan dia S kecil dong. Nah, S kecil 2-nya oke dari ibunya, tapi dari ayahnya, ternyata di ayahnya ini, ayahnya hasil pindah silang lagi. Gitu. Ini kan ayahnya tadi kita udah tahu ya, S kecil 1, S besar 2. Berarti kan harusnya yang gametnya S kecil 1 dan S besar 2. Tapi dia kok punya anak yang S kecil 2, S kecil 2. S kecil 2 yang satunya dari mana ya? Jelas dari ayahnya, cuma pindah silang. S kecil satunya pindah. S kecilnya pindah silang sama S2. Sama 2. Jadi terbentuklah gamet yang nyeleneh. S kecil 2 dan pindah silang lagi juga S besar 1. Sampai sini kita tidak menemukan kontradiksi ya. Ternyata kalau nggak pindah silang, hasil persilangannya normal. Artinya alel penyakit S itu emang sama alel mikrosatelitnya itu emang sebelahan. Ketika disilangkan nggak menimbulkan masalah. Terus ketika dipindah silangkan juga masih logis. Artinya pernyataan yang A benar. Gen pembawa sifat penyakit tersebut kemungkinan berada pada kromosom nomor 5. Kenapa? Karena mikrosatelitnya ada di kromosom nomor 5. Dan ternyata ketika kita coba match mikrosatelit sama penyakit itu lewat pohon silsilah ini, tidak ada kontradiksi sama sekali. Ada sih keanehan, tapi bisa dijelaskan pakai pindah silang. Nggak ada kontradiksi. Iya. Seperti itu caranya. Jadi, apa ya? Ini tuh kayak misalnya kita mau nyari tahu nih, di mana sih si X tinggal? Tapi kita ngelihatnya lewat, oh si X pulang bareng siapa aja. Oh ternyata X ini pulang bareng A, B, dan C. A, B, dan C rumahnya di daerah situ. Ya kemungkinan berarti emang rumahnya si X tuh daerah situ juga. Searah. Penentuan lokasi gen ini juga sama. Kita melihat lokasi gen, tapi pakai penanda gen lain. Kalau ternyata dia sama gen itu kok erat kaitannya, ya mungkin karena memang mereka terletak di kromosom yang sama. Dan ini kan kita tadi udah lihat kan, erat kan kaitannya antara gen penyebab penyakit ini dan gen mikrosatelitnya.
Ada kelainan memang, tapi bisa dijelaskan pakai pindah silang. Tidak ada kontradiksi. Berarti pernyataan yang A benar. Gen pembawa sifat penyakit tersebut kemungkinan berada pada kromosom nomor 5. Kemudian, yang B ini gampang. Jika seseorang menderita penyakit tersebut, maka orang tersebut pasti memiliki alel mikrosatelit 1. Ini kita hapus dari coret-coretannya. Nah, jika seseorang menderita penyakit tersebut, orang tersebut pasti memiliki alel 1. Ini bahkan cuma lihat doang, ketemu jawabannya. Lihat pohonnya. Lihat pohonnya sekali, 3 detik. Salah ya, karena kita lihat ini ada orang menderita penyakit tapi alelnya 2 dan 2. Tidak ada alel satunya sama sekali. Salah, oke betul. Pada generasi keempat. 1, 2, 3, 4. Hanya satu anak yang menerima kromosom rekombinan dari kedua orang tuanya. Kromosom rekombinan ini kan dihasilkan dari proses pindah silang. Maksud dari soal ini adalah pada generasi keempat, satu anak mengalami hasil pindah silang dari kedua orang tuanya. Tadi generasi keempat kan ya memang ada satu anak yang nyeleneh kan. Generasi ketiga tadi juga ada satu anak yang nyeleneh. Berarti yang C benar ya. Pada generasi keempat, hanya satu anak yang menerima kromosom hasil pindah silang dari kedua orang tuanya. Makanya tadi hasil analisisnya aneh. Tapi bisa dijelaskan lewat pindah silang. Yang D. Dari generasi ketiga dan keempat, dapat disimpulkan bahwa frekuensi rekombinasi antara gen penyebab penyakit dan mikrosatelit sebesar 3/16. Tahu dari mana ini? Nah, ini. Frekuensi rekombinasi kan menyatakan berapa banyak sih keturunan yang mengalami pindah silang dari dua gen yang saling berdekatan. Cara menghitung frekuensi rekombinasi adalah ya berapa yang mengalami pindah silang per total keturunan. Kita tahu tadi, ini dari pernyataannya aja udah nyuruh sebenarnya. Tolong lihat generasi ketiga dan generasi keempat. Generasi ketiga kan kita tahu tadi ada satu anak nyeleneh hasil pindah silang. Generasi keempat juga ada satu anak nyeleneh hasil pindah silang. Berarti totalnya ada 2 anak yang menderita pindah silang per total semua anaknya dari generasi ketiga dan generasi keempat. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ternyata jawabannya 2/16. Opsi pernyataan yang D salah. Selesai. Wow, panjang ya. Ini kalau nggak salah, soal OSK loh ini. Tahun berapa tapi aku lupa. 2017 apa ya? 2017. Oh, by the way, aku akhirnya jadi beli buku ini. Saya jadi beli buku ini, Bu. Aku juga. Dan Dan tinggal satu-satunya, Kak. Itu sebentar. oh, karena udah dibagiin ya, Bu. Udah dipinjamkan. Enggak. Jilid 1 ya? Iya, jilid. Saya nanya ke teman saya yang emang orang Tobi dan emang nulis buku ini juga. Jilid 2-nya tuh kayaknya emang belum siap deh, Bu. Padahal Ini di Gramet tinggal satu dan sampul plastiknya udah dilepas. waduh. Oh, di Gramet deket tempat saya sini masih banyak sih. Oh, Tergantung ininya kali. di Gramet Matraman. Oh, Gramet Matraman padahal ya. Iya. Laris. Situ itu memang pasti SMA DKI ya ke situ. SMA 68 dekat 8 dekat itu. Ya, alhamdulillah ya, Bu, masih ada. Masih itu saya suruh ke sana. Beli saya saku gitu. Tinggal atuh, nggak disampel, Bu, mau diambil enggak? Gitu. Ya udah, plastiknya udah dilepas. Pasti situ cepet Kak, Gramedia Matraman. Banyak sekolah-sekolah ini. Karena memang pusatnya sih ya, Bu. Iya. Iya, Nah, ini. jadi kalau ada yang mau nitip Kak bagus dong. Kalau nggak mau, Pak, all shop aja, guys. All shop iya Gramedia. Betul. So, bisa kok. Ini yang jilid 1 tuh cuma OSK sama OSP tahun 19. 2016.
2019 2018 Kak, 19 Iya, 20. paling barunya 2018. Justru saya yang agak lebih butuh yang jilid 2-nya, Bu. Sama, yang Jilid banyak 2-nya ini, soalnya wah. kayak benar salah. Jilid 2-nya ini OSN udah yang soal nasional tahun 2016 sampai 2018. Kalau yang di sini soal benar salahnya paling ya yang OSK 2018 dan OSP-nya. Iya. Karena itu mulainya. Mulai benar salahnya di situ. Ya, saya justru malah lebih pengen yang jilid 2 karena OSN tahun 2017 dan 2018 soalnya belum ada sama sekali di internet. Jadi kalau ada buku soal dan pembahasannya yang bikin Tobi langsung tuh wah. Pengen. Oke, kita lanjut ya. Ke nomor 4. Wah, ternyata. Aduh, sebentar. Dengan Mary. Oke, kita ke nomor 4. Nah, poligenik lagi. Dapat, aduh ini apa ya? Nah, kita langsung ke sini aja deh. Pada suatu populasi tumbuhan, tinggi dari tumbuhan tersebut bervariasi dari 6 cm hingga 36 cm. Ini kan sebenarnya petunjuk ya, bahwa yang homozigot resesif semua itu 6 cm. Yang dominan semua itu 36 cm. Itu informasi yang bisa kita dapat. Persilangan antara tumbuhan dengan tinggi 6 dan tumbuhan tinggi 36 menghasilkan keturunan yang seluruhnya memiliki tinggi 21 cm. Ini kan sebenarnya yang homozigot resesif semua disilangkan dengan homozigot dominan semua pasti akan menghasilkan heterozigot. Oh, ternyata heterozigotnya 21 cm. F1 kemudian disilangkan dengan sesamanya, heterozigot disilangkan dengan sesamanya, dan didapat hasil berupa F2 yang memiliki keseluruhan tinggi yang mungkin terjadi. Yang memiliki keseluruhan tinggi yang mungkin terjadi. Ya iyalah, orang heterozigot disilangin sama heterozigot memang hasilnya memang semua kemungkinan. Namun paling banyak terdiri dari tumbuhan yang tingginya 21 cm. Betul ya, tadi kalau kita lihat di poligenik yang atas, ada yang berat biji 1 gram, 3,4 gram, yang paling banyak kan heterozigot. Iya betul. Jadi setiap poligenik itu yang anak yang paling banyak itu yang heterozigot. Dan hanya 1/64. Ini informasi sangat amat penting. 1/64 tumbuhan yang memiliki tinggi 6 cm. Berdasarkan data tersebut tentukan pernyataan betul salah. Terdapat 3 gen yang terlibat dalam menentukan tinggi tumbuhan tersebut. Ini kita pakai permisalan deh. Kalau cuma ada 1 gen, misalnya gen A, berarti kondisi persilangan ini kan A besar disilangkan dengan A kecil. Hasilnya F1-nya adalah A besar, A kecil. F1 disilangkan sesamanya. Apakah mungkin 1/64 yang tinggi 6 cm kan ini berarti homozigot resesif semua kan, alelnya kecil semua. Apakah mungkin dari persilangannya cuma 1 gen ini, alel yang kecil semua perbandingannya 1/64? Kan nggak mungkin ya. Ini kan dari 1 gen ini doang kan harusnya A kecil cuma 1/4 kan. A kecil ini cuma 1/4. Tahu dari mana Kak? Ya papan catur biasalah. Kalau ada 2 gen, misalnya A dan B, berarti kan heterozigot disilangkan dengan heterozigot, A besar A kecil, B besar B kecil disilangkan dengan A besar A kecil, B besar B kecil. Yang 6 cm kan yang homozigot resesif semua, berarti kan di sini A kecil, B kecil. Apakah mungkin peluang ini dari ini adalah 1/64? Bukan cuma 1/16. Iya Bu, betul. 1/16, berarti salah ya. 1 gen kurang, cuma 1/4. 2 gen juga kurang, baru 1/16. Coba kalau 3 gen.
Ada A besar A kecil, B besar B kecil, C besar C kecil, disilangan dengan A besar A kecil, B besar B kecil, C besar C kecil. Peluang A kecil, B kecil, B kecil, C kecil, C kecil. 1/64, benar atau tidak? Benar sih. Benar, 8. iya. 1/64. Berarti kesimpulannya adalah yang benar harusnya gennya ada 3. Pernyataan yang A benar. Terdapat 3 gen yang terlibat dalam penentuan tinggi tumbuhan tersebut. Kalau kita lihat polanya nih, 1 gen yang homozigot resesif semua 1/4. 2 gen yang homozigot resesif semua 1/16. 3 gen 1/64. Berarti kalau misalnya ada N gen, 1/16 kan ini 1/4 pangkat 2. 1/64 ini 1/4 pangkat 3. Jadi sebenarnya kalau ada N gen, aduh, mau nulis apa jadi lupa. N gen itu berarti ada 1/4 pangkat N yang homozigot resesif semua atau yang homozigot dominan semua. Homozigot dominan semua kan juga sama, A besar di sini juga 1/4. A besar, B besar di sini juga 1/16. A besar, B besar, C besar di sini juga 1/64. Karena ada variasi soal yang lain. Ada soal kayak gini juga tapi tipenya sama. Dia nanyain berapa gen, tapi hasilnya 1/256. Nah ya udah, 256 itu 4 pangkat berapa? 4. Berarti ada 4 gen. Selesai. Tuh, ini kan cara cepat yang berakar dari logikanya begini loh. Kalau cuma 1 gen ternyata hasilnya 1/4, lalu 2 gen 1/16, lalu 3 gen 1/64, 4 gen ya 1/256. Begitu seterusnya. 3 gen ya. Oke, ini yang B. Yang B ini tadi udah aku kasih tahu gimana caranya. Terdapat 6 fenotip berupa tinggi badan yang berbeda pada generasi F2. Benar atau salah? Ada 6 fenotip. Kita udah tahu gennya ada 3. Harusnya? Betul, harusnya 7, bukan 6. Jadi pernyataan yang B salah. Karena ada 3 gen. 3 gen kan berarti ada 6 alel. Kita tahu fenotipenya, ya berarti 6 tambah 1, 7. 7 itu kan berarti yang resesif semua ada. Yang alel dominan cuma 1, alel dominannya cuma 2, alel dominannya cuma 3, alel dominannya cuma 4, alel dominannya ada 5, dan alel dominan semua, alel 6-6-nya 7. Dan semuanya punya tinggi yang berbeda ya, karena kan punya alel dominan dengan jumlah yang berbeda. Oke. Yang C, terdapat 7 genotipe berbeda yang mungkin dimiliki oleh tumbuhan dengan tinggi 21 cm. 21 cm, berarti kan dia ada berapa alel dominan? 3 ya. Karena kan A kecil, B kecil, C kecil, tadi kan 6 cm. Kalau besar semua, nah besar semua tadi berapa? 36 ya? 36. Ya, 36 cm. Disilangkan ya anaknya heterozigot dong. A besar A kecil, B besar B kecil, C besar C kecil, ini 21 cm. Ternyata 21 cm itu ya pokoknya intinya kalau dia punya 3 alel dominan dan 3 alel resesif. Tapi kan posisi alel dominan dan alel resesif ini bisa macam-macam. Apakah benar ada 7 kemungkinan yang berbeda dari posisi 3 alel dominan dan 3 alel resesif ini? Di list satu-satu. Ada 3 alel dominan kan? Kemungkinan pertama, 2 alel numpuk di A. Sisanya di B, berarti kan? Nah, begini ada 1. 2 alel numpuk di A, yang 1 di C. Oke, ada lagi 1. Kemungkinan berikutnya alel numpuk di B. Yang 1 di A. 1. Masih numpuk di B, tapi yang 1 di C. Ada lagi. Numpuk di C alelnya, tapi yang 1 di A. Ada lagi. Masih numpuk di C, tapi yang 1 di B. Ada lagi 1.
Terus tersebar rata. A besar A kecil, B besar B kecil, C besar C kecil. 7. Pernyataan yang C benar. Semua kemungkinan ini kan semua tingginya 21 cm, ya enggak? Karena kan mereka semua punya 3 alel dominan dan 3 alel resesif. Posisi alelnya di mana tuh tidak berpengaruh, yang penting jumlah alel dominannya berapa, tingginya segitu. Gitu. Ini kalau yang C ini, kalau kalian matematikanya nyampe ya kayaknya bisa sih pakai permutasi atau permutasi atau apa gitu ya. Tapi kayak aduh aku nggak nyampe, takut salah. Udahlah di list aja satu-satu. Toh juga cuma 7, nggak banyak. Gitu. Ya, jadi 21 cm itu kan dia punya 3 alel dominan. Nah, tergantung peletakannya di mana. Apakah benar terdapat 7 yang berbeda, 7 jenis genotipe. Genotipe kan kombinasi alel begini kan. Apakah benar ada 7 jenis genotipe yang berbeda? Tulis satu-satu. Oh, ya ternyata 7 benar. Ada lagi nggak yang selain yang di list ini kira-kira? Nemu lagi nggak posisi 3 alel dominan dari alel resesif selain yang di list di sini? Nggak ada ya? Kayaknya sih nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Iya, oke. Dari tadi masih dipikirin kan. Oke, kita lanjut ke yang D. Ada F2, tumbuhan dengan jumlah tinggi 11 cm sama dengan jumlah tumbuhan dengan tinggi 26 cm. Nah, udah nanyain berapa jumlah yang sekian, berapa yang jumlah sekian. Ingat, kita bisa pakai menggunakan. Kita bisa pakai segitiga Pascal. Ini kita hapus dulu. Kita harus tahu dulu nih, berapa kontribusi masing-masing alel. Kalau kecil semua, kecil semua tadi 6 cm, besar semua tadi 36 cm. Berubah 6 alel, tingginya nambah 30 cm. Berarti satu alel, berubah satu alel jadi dominan, tingginya nambah 5 cm. Ya, kontribusi masing-masing alel adalah 5 cm. Kontribusi masing-masing alel dominan, sorry. Terus ini ada 3 gen, ada 7 fenotipe. Berarti cari di segitiga Pascal yang satu deret isinya ada 7 angka. 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 4, 6, 4, 1, 1, 5, 10, 10, 5, 1. Ini pasti bawahnya. 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1. Ini ketemu. Baris ada 7 kan? Ya udah, ini yang satu di kiri ini adalah yang 6 cm. 6 ini adalah yang 6 tambah 5 cm, 11 cm. Ini yang 16 cm, ini yang 21 cm, ini yang 26 cm, ini yang 31 cm, ini yang 36 cm. Pas, dari 6 sampai 36 ada. Masing-masing jaraknya 5 cm, pas. Jumlah tumbuhan dengan tinggi 11 cm sama dengan jumlah tumbuhan dengan tinggi 26 cm. Benar atau salah? Cuma tinggal lihat segitiga Pascalnya. Jadi ini benar ya. Jawabannya? Salah. Salah. Yang lebih banyak yang mana? Yang 2. Oke, betul. Yang 26 cm di segitiga Pascalnya ada 15 ya. Tapi yang 11 cm cuma ada 6. Berarti lebih banyak yang 26. Tidak sama, salah. Selesai. Yeay. Aduh. Ini pun juga kalau ini dijumlah, segitiga Pascal ini, kalau dijumlah hasilnya pasti 64. 1 tambah 6 tambah 15 tambah 20 tambah 15 tambah 6 tambah 1, 64.
Makanya kalau misalnya berapa proporsi tumbuhan yang memiliki tinggi 26 cm, ya 15 per jumlah semua angka ini 64. Tanpa kita harus pakai aturan perkalian atau aturan penjumlahan, bahkan tanpa kita ngitung segitiga Pascalnya sih. Cuma kan ya segitiga Pascal kan cuma penjumlahan kan. Ini aku tuh dapat tips begini dari siapa ya? Lupa. Dulu dulu ketika aku belum tahu bisa pakai segitiga Pascal, aku itu pakai aturan perkalian. Wow, itu panjangnya luar biasa. Tapi kok bisa ya pakai ini ya? Kelihatan loh polanya. Ya kan, ya, genetika itu memang membuat kita berasa kayak OSN matematika. Yang ditanya justru kemampuan menghitung peluang, bukan kemampuan teori dasar. Tapi ya memang seperti itulah. Gimana? Makanya dulu pas tahun OSN tuh ada persyaratan nilai rapot. Dan nilai rapot untuk anak biologi yang dilihat tuh bukan cuma nilai rapot biologi. Syarat ikut OSN tahunku dulu tuh biologi, kimia, matematika, dan bahasa Inggris harus di atas 80. Makanya ya, nah, kenapa nilai matematika kok dilihat padahal mau majunya OSN biologi ya? Karena ternyata ini. Oke, kita lanjut ya. Ya sampai sini ada pertanyaan nggak? Pokoknya kalau ketemu poligenik ya udahlah ya, kita nggak usah worry. Udah tahu lah beberapa tips-tipsnya. Segitiga Pascal, pakai cari kontribusi setiap alel dominan berapa. Kalau tidak ada kita lanjut. Oh panjang ya. Aduh udah tadi baru 4 soal. Udah ngebahasnya udah jauh banget. Dan hitungannya udah banyak. Suatu tanaman memiliki 3 macam warna bunga, yaitu merah, putih, dan merah muda. Ketiga warna bunga tersebut disintesis melalui serangkaian jalur metabolisme yang ditunjukkan pada gambar di bawah. Enzim A mengkatalisis reaksi perubahan pigmen putih menjadi merah muda. Enzim B mengkatalisis reaksi perubahan pigmen merah muda menjadi merah. Protein C adalah protein yang menghambat. Nah, selalu diingat teman-teman kalau ada skema seperti ini, yang tanda panahnya lancip itu artinya mengaktifasi atau menyebabkan, yang tanda panahnya tumpul, huruf T ini artinya menghambat. Bahkan ketika ini tidak ada di soal ya kadang-kadang kita harus tahu kalau itu maksudnya menghambat. Protein C adalah protein yang menghambat perubahan pigmen merah muda menjadi merah. Enzim A, B, dan protein C masing-masing dikode oleh satu gen yang terletak pada kromosom yang terpisah. Pernyataan ini penting karena kalau kita tahu mereka terletak pada kromosom yang terpisah, kita bisa pakai hukum 2 Mendel. Kita bisa campur adukan alel-alelnya sebebas-bebasnya kita. Karena kalau mereka terletak pada kromosom yang sama, berarti kan terpaut. Beda pewarisannya. Seorang peneliti menyilangkan dua tanaman yang heterozigot pada ketiga gen dan dihasilkan yang satu. Heterozigot pada ketiga gen. Berarti kan A besar A kecil, B besar B kecil, C besar C kecil. Untuk kenapa pernyataan berikut ini benar atau salah? Tanaman yang disilangkan memiliki fenotip warna bunga merah. Benar atau salah? Heterozigot pada ketiga gen berarti kan A besar A kecil, B besar B kecil, C besar C kecil. A besar A kecil berarti kan dia punya enzim A kan? Karena kalau seperti ini asumsi kita adalah alel yang bisa menghasilkan enzim itu hanya alel yang dominan. Berarti tumbuhan ini kan punya enzim A. Oke. Punya enzim B juga punya karena dia punya alel dominannya. Punya protein C punya. Nah, dengan informasi seperti itu apakah tumbuhan itu berwarna merah? Bahwa dia ya? Harusnya merah muda. Iya, betul, harusnya merah muda. Karena dia punya protein C. Dia akan menghambat proses merah muda jadi merah sehingga ini tidak terjadi. Meskipun dia punya enzim B, tapi dia punya protein C. Proses ini terhambat, ya harusnya warnanya merah muda. Oke, betul, Najma. Salah. Yang B, tanaman F1. Ini udah ditanya. Tanaman F1 akan didominasi oleh tanaman dengan warna bunga merah. Ini berarti kita harus ngelist ya.
List kemungkinannya. Paling gampang sebenarnya kalau ngelis kemungkinan, itu kita list yang homozigot resesif. Kalau homozigot resesif semua, berarti kan A kecil, B kecil, C kecil, itu kan putih. Berarti coba kita hitung berapa banyak F1 yang putih. Selalu diingat teman-teman, seorang peneliti menyatakan 2 tanaman yang heterozigot pada ketiga gen dihasilkan F1. Yang ditanya F1. Ketika heterozigot disilangin sama heterozigot, anaknya adalah semua kemungkinan yang mungkin terjadi. Berarti anak F1-nya yang berwarna bunga putih adalah yang genotipnya. Apakah pasti anak yang warna putih itu cuma yang A kecil, B kecil, C kecil, C kecil? Enggak. Pasti enggak? Atau iya sih emang A kecil, B kecil, C kecil, C kecil kan memang pasti putih. Tapi apakah tanaman yang warna bunganya putih pasti genotipenya itu? Atau ada yang lain? Yang penting yang A-nya tuh A kecil gitu ya. Betul, betul sekali Najma. Itu konsep yang harus kita kuasai ketika menjawab soal ini. Yang penting enzim A-nya nggak ada, betul. Sisanya mau ada mau nggak bodo amat, iya nggak? Oke, sip. You got the point. Putih, yang penting A-nya itu kecil semua, betul sekali Najma. A kecil. Sisanya ya bebas. Mau yang B ada atau enggak, mau yang C ada atau enggak, yang penting A-nya kecil semua. Yang penting dia nggak punya enzim A. Oke, sip. Jadi berapa peluangnya ya? Kalau misalnya dari persilangan yang A besar A kecil, B besar B kecil, C besar C kecil, disilangan dengan A besar A kecil, B besar B kecil, C besar C kecil. Kalau gini kan kita bisa pisah satu-satu. A kecil berapa dari A besar A kecil dan A besar A kecil? Oh, 1/4. Bebas kan pasti 1 dan 1. Ya enggak? Berarti 1/4 kali 1 kali 1 ya 1/4. Terus, yang paling gampang lagi kan sebenarnya adalah merah. Ya enggak? Ngitung merah. Berapa banyak yang berwarna bunga merah. Kalau warna merah gimana ya kemungkinan genotipnya? Merah kan berarti harus punya enzim A, harus punya enzim B, dan tidak boleh punya protein C. Berarti? Kayaknya harus kecil dua-duanya. Tapi A dan B-nya gimana? Harus besar mendingan. Oke, berarti kan nggak, maksud aku tuh ini loh. Berarti maksud harusnya si merah ini kan A besar bebas, ya kan? B besar bebas dan C kecil. Iya nggak? A besar bebas kan ya terserah mau A besar, mau A besar A kecil, sama aja kan. Intinya dia punya alel A besar aja. Oke, berapa ini ya kemungkinannya? Peluangnya? Ini makanya kalian perlu banyak latihan soal ya supaya terbiasa dengan kira-kira analisis seperti apa yang harus kita pakai. Kira-kira teknik yang mana yang harus kita pakai dalam ngerjain soal. Gini deh. A besar bebas dari A besar A kecil dan A besar A kecil, berapa peluangnya? Nggak kebayang. Bikin papan catur. A besar A kecil, A besar A kecil. A besar, A besar, A besar, A kecil, A besar, A kecil, A kecil, A kecil. Nah, berapa peluang A besar bebas dari sini? 3/4. 3/4, betul. Ya, sebenarnya kalau kalian sering mengerjakan soal genetika, udah ketahuan. Heterozigot, A besar bebas pasti 3/4. B besar bebasnya juga 3/4 ya, karena dari B besar kecil, B besar kecil, C besar C kecil. 1/4. 1/4, oke. Berarti ini hasilnya adalah 9/64 ya. Ini kalau diubah jadi per 64 berapa? 16 ya. Ya enggak? Iya.
Ya, oke. Putihnya sekian, merahnya sekian, merah mudanya berapa? Ya tinggal kita kurang aja kan. 1 kurangi 16/64, kurangi 9/64. Karena kan ya warnanya kan cuma ada 3. Putih udah ketahuan segini, merah udah ketahuan segini. Ya merah muda berarti sisanya kan. Udah nggak usah dihitung pakai genetika peluang gini juga ketemu. Intinya merah muda sisanya aja. Berapa berarti? Berapa per 64? Ini zoom-nya nggak di-record ya. Ini harusnya kayaknya di-record sih. Biar ada rekamannya bisa ditonton ulang soalnya ya. Berapa per 64? 39. Hmm? Berapa? 39. 30 25 13. Iya ya, oh ya 39. Oke, betul. Ya, sip. Berarti tanaman F1 akan didominasi dengan tanaman dengan warna bunga merah. Benar atau salah? Salah. Salah, karena merahnya justru paling sedikit ya, 9/64. Tanaman F1 dengan jumlah paling sedikit adalah tanaman dengan warna bunga putih. Salah. Salah juga, harusnya merah. Nah, yang D. Terdapat 9 macam genotipe yang mungkin untuk tanaman dengan warna bunga putih. Putih kan kita tahu tadi A kecil, bebas. Bebas ini ada 9 kemungkinan. Benar atau salah? Ini bisa dikerjain cepet sih. Maksudnya kalian nggak usah ngelis 9-9-nya juga bisa. Karena gini, A kecil. B-nya kan bebas. B-nya itu kan bisa jadi B besar, B kecil, B kecil. Iya kan? Berarti ada 3 kemungkinan. C-nya juga bisa bebas. Bisa C besar, C kecil, C kecil. 3 kemungkinan. Di sini ada 3 kemungkinan, di sini ada 3 kemungkinan. Kita pakai aturan perkalian. Karena ini saling kaitan. 3 kali 3, 9. Jawabannya kelihatan yang D. Benar. Pasangin aja satu-satu. B besar, C besar, B besar, C kecil. Gitu terus. Ya 9. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, kita ini dulu lah ya. Kayaknya kalian masih mencatat ya. Ya udah deh. Aku juga mau ini bentar, napas bentar dulu ya. Jadi tadi matematika mulu pusing.
Sudah nyatetnya? Sudah Kak. Oke. Capek loh. Ya, aduh ini brain drain banget. Nomor 6. Ini berapa soal sih? Kok nggak kelar-kelar? Oh, 8. Tapi habis ini ada lagi, tenang aja. Ini kan baru yang genetikanya doang. Capek loh. Gambar di bawah menunjukkan soal penularan penyakit X pada suatu keluarga. Penyakit ini jarang ditemukan pada populasi secara umum. Selain penularan penyakit X, dapat juga data mengenai golongan darah dari beberapa anggota keluarga tersebut. Menunjukkan tidak dapat data menunjukkan ngomongnya jadi udah males. Tentukan apakah benar-benar penyakit X dapat dijelaskan dengan penurunan sifat resesif terpaut kromosom X. Ini kalian tadi udah tahu gimana caranya analisis pedigree. Nah, ini silakan kalian dijawab. Kalian sendiri yang jawab. Ya. Resesif terpaut kromosom X, apakah betul? Resesifnya betul ya. Karena resesif kan kelihatan banget. Ada anak yang menderita penyakit, tapi orang tuanya normal. Ada anak menderita penyakit, orang tuanya normal. Tapi apakah ini terpaut kromosom X? Silakan dicoret-coret dulu. Ya? Salah. Kontradiksinya di mana? Karena itu ada anaknya yang sakit, sementara bapaknya kan nggak sakit. Iya, betul. Kalau misalnya dia terpaut kromosom X, apalagi anak perempuan ya. Misal nih, S kecil sakit. Ini kan kita tahu dia kan resesif ya. X, L besar, S besar normal. Ada anak perempuan sakit. Kalau menurut asumsi ini kan berarti harusnya X, S kecil, X, S kecil kan. Harusnya X, S kecil yang satu dari ibunya. Oke lah, mungkin ibunya carrier. X, S kecil yang satu kan tapi dari ayahnya. Tapi kok di sini ayahnya malah normal, padahal kan harusnya ayah kecil Y, harusnya di sini ayahnya sakit, tapi ternyata enggak. Jadi ada kontradiksi di sini ya, anak perempuan ini tidak mungkin dihasilkan dari pasangan suami istri ini apabila alel terpaut X. Jadi tidak terpaut kromosom X. Ada kontradiksi, artinya alel ini memang bukan terpaut kromosom X, tapi harusnya adalah autosomal. Oke, sip. Nah, wait. Ini salah. Peluang anak hasil perkawinan H dan I berfenotipe normal adalah 5/6. H dan I. Kita tahu ini autosomal resesif ya, resesif autosomal. Berarti katakanlah A besar normal, A kecil sakit. Berarti kan si ibu E ini kan A kecil. Si G ini A kecil juga. Berarti C sama D paling nggak punya satu alel A kecil. Berarti mereka heterozigot ya. Nah, karena kan mereka tidak mengalami penyakit itu kan. Peluang anak H dan I berfenotipe normal adalah 5/6. Betul atau salah? Ini sebenarnya kita bisa asumsi ya kalau F ini adalah A besar. Karena anaknya nggak ada yang menderita penyakit gitu loh. Kalau F ini A besar A kecil, paling nggak kan kita expect ada satu anaknya yang menderita penyakit. Tapi ternyata nggak ada. Dan sebenarnya asumsi itu sedikit diperbolehkan. Jadi orang yang bukan berasal dari keluarga itu, F ini kan bukan berasal dari keluarga ini kan. F ini kan menantu ya. Orang dari luar keluarga yang masuk ke dalam sebuah keluarga dan dia normal, itu sebenarnya boleh. Tapi strict banget sih ini asumsinya. Boleh dianggap dia adalah homozigot. Dalam kasus ini boleh ya, soalnya kan emang
Kita beneran nggak ada clue dia apa, A besar atau A besar A kecil. Tapi kalau C ini nggak boleh ya kita asumsikan dia A besar. Kenapa? Dari hasil anaknya. Anaknya di sini ada A kecil, jadi harusnya C punya A kecil 1. Yang satunya A besar, karena dia tidak menderita penyakit itu. Aku bilang, kita boleh berasumsi orang yang memasuki keluarga itu adalah homozigot normal. Asal informasi itu tidak bisa kita dapatkan dari analisis. Contohnya si F ini. Berarti kan kita sebenarnya sudah sedikit tahu ya kalau I itu adalah A besar A kecil. Jelas ya, A besar A kecil. Nah, ya udah silakan. Tapi kan yang H belum tahu yang mana. Buat 2 kemungkinan. Silakan coba deh itu. Kalau misalnya jawabannya salah, kasih tahu ya harusnya berapa peluangnya. Jawabannya, aduh. Harusnya 7/8. Betul, harusnya 7/8. Oke, kita bahas. H ini kan kita nggak tahu ya. H ini kan bisa jadi A besar atau A besar A kecil.
Ya kita buat dua kemungkinan itu. Kalau dia A besar, kalau dia A besar, A kecil. Dengan peluang ya sama 50-50. Jangan pakai 50-50. Setengah-setengah. Nah, jadi silakan dengan A besar, A kecil. Disilangkan dengan A besar, A kecil. Nah, di sini kan nggak mungkin dihasilkan anak yang menderita sakit ya. Karena nggak mungkin di sini dihasilkan A kecil itu nggak mungkin. Di sini mungkin ya A kecil dari persilangan ini kemungkinannya adalah 1/4. A kecil 1/4 dari persilangan yang setengah berarti total peluangnya adalah 1/8. Peluang anak menderita penyakit adalah 1/8. Berarti peluang anak normal adalah 1 kurangi 1/8, 7/8. Bukan 5/6. Betul? Salah? Kemudian ini salah, ini salah. Individu yang bertanda tanya mungkin memiliki golongan darah A, B, AB, atau O. Ya, kita lihat. H ini kita belum tahu apa. I ini kita tahu A. J ini B. Apa ini dari atas ya ininya ya? Kayaknya dari atas nih. Coba kita dari atas. Orang A ini golongan darahnya adalah B. Aduh, pusing banget. Ada hurufnya sama lagi. Maksudnya ada huruf B, tapi ada huruf golongan darah B. Ada orang A. B ini kita belum tahu apa. Tapi anaknya D dan E, AB, dan O. O ini kan berarti I kecil. D ini kan berarti IA, IB. I kecil berarti kan harus ada, di sini ada I kecil. Dari ibunya, dari ayahnya juga ada I kecil. IA, IB, berarti ya B-nya kemungkinan ya memang dari ibunya. Berarti ini IBI, ini IAI. Oke. Kemudian C, golongan darahnya adalah AB. IAIB. J ini golongan darahnya adalah A. Berarti IAIA ya. F golongan darahnya kita belum tahu. I sama J golongan darahnya adalah A dan B. A dan B berarti kan si I golongan darahnya A berarti dia punya alel IA. J punya alel IB. E punya alel I berarti pasti nurunin dong ke anaknya. Nah, kelihatan. F ini berarti ya alel sisanya IA, IB. Lihat. Oh, ternyata I ini adalah IAI. H ini apa? H ini kan bisa aja IAIA, bisa aja IAIB, bisa aja IBIB. Nah, tuh dengan semua kemungkinan itu apakah benar individu yang bertanda tanya ini golongan darahnya bisa aja A, B, AB, atau O? Sama ya, Kak. Ya? Nggak bisa jadi kok. Betul, tidak bisa jadi O. Berarti pernyataan yang ini salah ya. Karena O itu kan I kecil. I kecilnya oke, yang satu dari sini. Tapi yang satunya lagi dari mana? Di sini nggak ada. Berarti nggak mungkin terjadi O. Oke, betul. Ini tuh nggak harus dicoba semuanya gitu loh, guys. Bisa dilihat aja sebenarnya. Oh, ini O nggak mungkin. Akan mungkin kan? Ya, iya mungkin. B mungkin. No. B tidak mungkin. Ya. Mungkin nih. Sorry. Mungkin. IB, Bisa. I kecil. IBE. Iya, AB bisa ya, IA, IB. O yang nggak mungkin ya, karena I kecilnya oke satu dari sini, tapi yang satu dari mana? Nggak ada. Oke. Individu B hanya mungkin memiliki genotipe A heterozigot. B A heterozigot, benar ya? Ini hasil analisis kita tadi. F hanya mungkin bergolongan darah AB. F, AB. Betul. Yay. Selesai. Sampai sini ada pertanyaan? Ini ya kalau dibandingkan dengan soal-soal yang barusan kayaknya soal ini ya lumayan lah ya. Tidak begitu matematika.
Ya meskipun ujung-ujungnya kita harus analisis pedigree juga, tapi ya itu sebuah keharusan. Tiap tahun deh keluar soal tentang pedigree. Dengan bentuk yang makin bermacam-macam dan kondisi genetiknya yang makin aneh-aneh. Kak, aku mau nanya. Ya, Ini kan penyakitnya autosomal. Terus misalkan yang B itu, kalau misalkan dia nanyanya misalnya laki-laki, berarti dikali setengah juga dulu gitu. kalau misalnya pernyataan yang B, peluang anak hasil perkawinan I adalah laki-laki normal gitu ya. Iya. Iya, dikali setengah lagi. Karena kan peluang anak laki-laki setengah ya, anak perempuan. Oh, misal tadi deh, gimana tadi? Oh, tadi kan yang B ini kan peluang hasil anak H dan I normal adalah 7/8 ya. Normal 7/8. 7/8 ini ya maksudnya peluang anak normal laki-laki 7/16, setengahnya peluang anak normal perempuan juga 7/16. Ketika dijumlah ya 7/8. Karena kan normal ini kan tidak memandang jenis kelamin kan. Kalau dibagi separuh-separuh ya seperti ini. Tidak betul, harus dibagi dua lagi kalau yang ditanya anak laki-laki atau anak perempuan. Tapi kalau udah pasti anak laki-laki, 7/8 lagi. Ya, misalnya H dan ini udah pasti, anaknya udah ketahuan laki-laki. Berapa peluang anak itu normal? Tetap 7/8. Karena kita udah tahu dia laki-laki. Kalau kita belum tahu, kan bisa jadi laki-laki atau bisa jadi perempuan. Makanya harus dibagi dua lagi ini. Nah, memang peluang ini agak tricky ya kalau melibatkan anak laki-laki dan perempuan. Pokoknya kalau kita udah tahu pasti, yang satunya lagi nggak usah dihitung. Atau either ya peluangnya bisa dipakai langsung. Tapi kalau kita belum tahu, ya kan memang harus dibagi dua, atau nanti peluang anak laki-laki atau anak perempuan yang sebenarnya tidak ditanyakan harus dimasukkan. Agak-agak tricky, tapi memang ya silakan dicoba latihan soal yang lain ya. Supaya bisa membedakan kapan kita harus pakai peluang yang masukin semuanya, kapan yang diminta di soal aja. Ada pertanyaan lain? Masih mencatat? Iya, dari tadi aku nggak ini ya, nggak dijeda buat kalian nyatat ya. Maaf, maaf, maaf. Selalu semangat. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Bapak. Kak Agus, Kak Bagus, saya mau minta waktu sebentar, boleh? Oh, ini Kak Putra ya? Iya, Nggak kelihatan di layarnya. Oh iya, iya, iya. ya, Ini karena ini pertemuan stop share terakhir. dulu ya. Iya, karena ini pertemuan terakhir, jadi kita akan melakukan sesi foto bersama. Dimohon untuk menyalakan kameranya. Yang belum, Kayla Ataya. Oke, udah ya. Lihat kamera semua dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, ditunggu sebentar ya. Tunggu sebentar.
sekali lagi, silakan dilihat kembali kameranya dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Terima kasih. Silakan dilanjut, Kak Bagus. Iya nggak, terima kasih. Masih di mute. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor, aduh, berapa tadi? 7. Agak, aku padahal ini ya, nggak puasa tapi kayak kering banget dari tadi tuh kayak, aduh ngejelasinnya panjang lebar. Kalian yang puasa semangat ya. Mau ngomong apa tadi? Kalau misalnya orang puasa, nggak, ini random aja sih. Kalau misalnya orang puasa, kira-kira kadar hormon apa yang naik? Orang puasa kan lapar dan haus. Kadar hormon apa yang naik? Siapa tahu gitu kan, soal SNK-nya nanti tentang puasa-puasaan dan dikaitkan dengan puasa kan ya paling paling gampang sih dikaitkan dengan hormon ya. Hormon apa sih yang kira-kira bakalan naik kadarnya ketika kita sedang berpuasa dan jam-jam kritis, misalnya jam 3 sore, jam 4 sore itu kan udah yang kayak apa? Udah lapar, udah haus. Mana ibu di rumah sudah mulai masak, baunya sudah mulai tercium. Wow, nah itu hormon apa kira-kira yang naik dalam kondisi itu? Tahu nggak? Karena aku kemarin tuh pernah bikin soal kayak gitu. Jadi ketika kita sahur hormon apa yang naik, ketika kita lagi berpuasa dan di tengah-tengah hari hormon apa yang naik, dan ketika kita berbuka hormon apa yang naik. Kalau belum tahu sekarang ya silakan jadi PR ya. Jadi ketika apa sih respon manusia ketika dia lapar dan haus? Hormon apa saja yang berperan? Siapa yang mengindera lapar dan haus? Kira-kira siapa yang pertama kali tahu organ apa di dalam tubuh kita yang pertama kali tahu kalau kita itu lapar dan haus, dan akhirnya dia memerintahkan untuk tambah hormon ini atau ciptakan sensasi rasa lapar atau ciptakan sensasi rasa haus. Kayak kalau kita haus kan kayak kerasa gitu ya, kayak ada feel-nya gitu enggak sih, kayak oh iya kita haus nih, kayak rasa tidak nyaman. Nah, organ, ini pertanyaan singkat, jawabannya cuma satu kata. Organ apa di dalam tubuh kita yang pertama kali tahu kalau kita lapar dan haus? Ini kan basic fact loh. Manusia tuh lapar dan haus, tapi pernahkah manusia bertanya? Asik. Jawabannya jangan otak ya, bagian spesifik. Ya kita tahu otak pasti. Kan hormon pengubah glukosa, Kak. Hormon pengubah glukosa bisa Bu, bisa naik. Terutama sih kayaknya bukan adrenalin ya, lebih ke kortisol kayaknya. Glukokortikoid. Glukagon, glukokortikoid Bu. Karena kan jatuhnya kondisi puasa itu kan kita tidak makan dan tidak minum ya. Kalau dalam fisiologi itu kan kondisi stres, artinya kita tidak bisa mendapatkan sumber daya dalam jangka waktu tertentu. Kalau stresnya kayak puasa, sepertinya masuknya stres jangka panjang, berarti glukokortikoid. Glukokortikoid, mineralokortikoid, terus Kalau glukagon gitu? glukagon juga bisa sih Bu sebenarnya. Tapi kan glukagon lebih ke glukagon bisa sih. Awal-awalnya mungkin memang glukagon yang berperan, tapi lama-lama kan karena kita tidak kunjung mendapatkan asupan glukosa karena memang belum waktunya berbuka ya, hormon stres yang dikeluarkan si glukokortikoid. Terus ADH juga meningkat karena kan kita tidak minum. Berarti mau nggak mau kita urinnya harus dihemat-hemat supaya kita tidak mengeluarkan banyak air, berarti ADH naik. Tapi iya apa ya? Pertanyaan belum dijawab tadi. Organ apa yang pertama kali tahu? Bagian otak mana yang pertama kali tahu kalau kita lapar dan haus?
Bagian organ itu juga yang pertama kali tahu kalau kita sudah kenyang dan sudah kembung. Apa ayo? Nggak tahu. Apa pusat lapar? Pusat lapar, pusat haus, pusat kenyang, pusat ngantuk, pusat ngantuk iya nggak ya? Enggak. Beda ya Bu. Pusat, iya sih, lapar, haus, kenyang, kembung. Itu di situ dia. PR. Lama. Kita nggag bahas soal ini. 952. Gen buta warna terletak pada kromosom X. Nah, ini sebenarnya PR buat kalian ya. Silakan Itu. cari. Ya, Ibu? Hipotalamus. Iya. udah langsung dijawab sendirilah ya, Bu. Kita sendiri kayak pengen jawabnya hipotalamus. Enggak, Hipotalamus. sebenarnya ngerti gitu. Nanti kalau nggak ngerti, saya ulang lagi sistem saraf dasarnya. Oh Itu, iya Kak. ya. Yang kelas 11 harusnya sudah dapat ya. Itu Baru materi mau sebelum. mulai, Kak. Oh. Alat. Baru. Oh iya, mestinya sudah sih. Sudah. Cuman Saya ingat saya sistem koordinasi itu sebelum PTS harusnya. enggak, pas. Oh. Habis PTS pas. Oh. Cuman karena dia ini berat, ya. Saya dulu kan reproduksi. Oh. Saya suka bolak-balik begitu. Oh. Biar lebih, kalau puasa-puasa belajar Yang berat. koordinasi lumayan berat. Iya, saya juga sebenarnya heran, maksudnya sistem koordinasi itu kan berarti sistem saraf, sistem Hormon, endokrin, indera. sistem indera, 3. jadi satu bab itu Iya. kayak, aduh, wah, ulangan hariannya berat. Sumpah, saya juga ngalamin dulu sih, Bu, kayak ulangan hariannya berat banget, kayak, aduh, wah, harusnya kan dipisah. Iya. Oke, Tapi tetap sih ulangannya biasanya saya pisah, Kak. Kuis ya. Di kuis, saraf kasih kuis, hormon kasih kuis, nanti indera. Kalau indera tuh tahun lalu saya suruh bikin karya, bikin video gitu. Bagaimana indera mata. Gitu. Kan sekarang ulangan tuh, tes tuh nggak harus ulangan, Kak. Oh, iya. Apalagi pandemi. Iya. Lebih ke life skill katanya. Tapi PTN nggak peduli. Iya, aduh. Ya, lagi-lagi nilai juga sih Bu yang dipeduliin. Iya. Oke, baik Kak. Lanjut satu soal lagi kali. Iya, satu soal ini bisanya. Ini yang nomor 8. Nomor 8 ini sebenarnya poligenik ya bisalah. Kita udah tadi belajar 2 kali poligenik. Tapi yang ini. Karena soal yang ini tuh apa ya? Nggak menjebak sih ini. Gen buta warna terletak pada kromosom X. Nah, ini PR teman-teman ya. Di soal OSN tuh banyak sekali yang tidak memberikan informasi sebuah penyakit itu autosomal resesif atau autosomal dominan atau kromosom X resesif atau kromosom X dominan, silakan dihafalkan. Ya, penyakit apa saja yang autosomal dominan, autosomal resesif, karena kadang-kadang tidak diberikan informasi itu. Karena anggapannya itu informasi dasar, harusnya kalian tahu. Bahkan di soal UTBK, SBMPTN nanti ketika kalian kelas 12 pun banyak soal yang tidak memberi informasi itu. Sepasang suami istri, pasangan satu memiliki sepasang bayi kembar monozigotik. Bayi kembar monozigotik. Selalu diingat, kembar itu ada 2 jenis, kembar maternal dan kembar paternal. Kembar maternal artinya mereka kembar ovumnya. Jadi sebenarnya mereka dari satu ovum dan satu sperma, cuma mereka split jadi 2 orang. Itu yang disebut bayi kembar monozigotik. Jadi mereka asalnya dari satu zigot, mereka asalnya dari satu ovum, satu sperma, fertilisasi. Tapi kita tahu ya, ketika ovum dan sperma fertilisasi, itu kan mereka akan melakukan pembelahan terus-menerus. Ketika mereka melakukan pembelahan yang pertama kalinya, kebablasan. Nah, terbentuklah 2.
Karena kita adalah makhluk yang tergolong dalam kelompok Deuterostomata, embrio kita ketika masih tahap awal, kalau salah-salah dipisah, itu bisa jadi organisme baru. Makanya dua-duanya berkembang jadi ya dua manusia. Gitu. Nah, itu silakan dibaca lagi ya terkait pertumbuhan determinat versus indeterminat. Jadi ada hewan yang kalau embrio dalam tahap 2 selnya dipisah, dua-duanya nggak bisa berkembang, ada. Tapi manusia masuk ke Deuterostomata, kelompok hewan yang kalau embrio tahap awalnya sel-selnya dipisah, embrio tahap awal ya, sel-selnya dipisah, mereka bisa masing-masing sel bisa berkembang jadi individu baru. Tapi kalau embrionya udah tahap akhir, misalnya embrio udah tahap 128 sel ya emang udah nggak bisa. Kalau dipisah terus jadi anak banyak itu udah nggak bisa. Tahap awal, embrio tahap awal masih bisa. Itu mekanismenya kenapa, nanti silakan dipelajari ya. Kenapa ada hewan yang tahap 2 selnya dipisah bisa berkembang jadi masing-masing individu berbeda, kenapa ada yang enggak? Itu kan berarti ada proses yang sangat dipelajari. Genetika perkembangan. Bayi kembar monozigotik, tapi you got the idea ya bahwa bayi kembar monozigotik itu berasal dari satu ovum dan satu sperma yang sama, sehingga kondisi genetik dari bayi kembar monozigotik adalah sama persis. Karena mereka dari satu ovum dan satu sperma yang sama, cuma ketika membelah kebablasan. Sang suami pada pasangan tersebut normal, berarti P1. Sang suami normal, berarti X. Buta warna tuh katakanlah apa ya? B. Oh, apa ini? Apa ya? BW. Color blind. Kalau ya biasanya kalau di buku-buku CB ya. Ya. XCB. Nah, mungkin kalian bingung ya, kok alelnya lambangnya 2 ya, emang suka-suka sih. XCB, ya udahlah kita pakai XCB aja biar kayak buku. Sang suami normal berarti XCB besar Y. Karena kan yang menyebabkan buta warna kan XCB kecil ya. Alel resesif. Normal. Sedangkan sang istri merupakan pembawa gen buta warna. Pembawa gen buta warna berarti. Ini harusnya salah ya, harusnya pembawa alel buta warna. Bahkan soal ASN aja konsepnya salah. Pembawa alel buta warna berarti kan XCB besar, XCB kecil. Pasangan suami istri lainnya P2 memiliki sepasang bayi kembar dizigotik. Bayi kembar dizigotik. Di artinya 2, artinya mereka kembar tapi berasal dari 2 zigot yang berbeda. 2 zigot yang berbeda artinya mereka berasal dari 2 ovum yang berbeda dan dari 2 sperma yang berbeda, sehingga bayi kembar dizigotik ini tidak identik. Ya, makanya kan ada kembar identik, ada kembar yang non-identik kan. Kembar identik tadi yang monozigotik, yang maternal. Tapi kalau bayi kembar dizigotik, karena mereka dari ovum dan sperma yang berbeda, mereka tidak sama, tidak mirip, non-identik. Ini yang disebut bayi kembar dizigotik atau bayi kembar paternal. Sang suami pada pasangan tersebut menderita buta warna, berarti X, CB kecil, Y. Sang istri diketahui heterozigot, X, CB besar, X, CB kecil. Nah, ketika kita masuk ke genetika, bayi kembar monozigotik itu bisa kita anggap sebagai satu anak yang sama. Kenapa? Karena toh kondisi genetiknya juga sama, meskipun sebenarnya mereka berdua atau bertiga. Tapi bisa kita anggap sebagai satu anak yang sama ketika perhitungan peluang. Karena kondisi genetik mereka sama persis. Tapi kalau bayi kembar dizigotik yang non-identik, itu kita treat mereka adalah anak yang berbeda. Makanya perhitungan peluangnya beda. Nah, berdasarkan informasi tersebut, tentukan apakah pernyataan berikutnya benar atau salah. Kemungkinan kedua anak P1 menderita buta warna lebih tinggi dibandingkan kemungkinan kedua anak P2 menderita buta warna. Benar atau salah? Kan sebenarnya silangan sederhana ya. Ini disilangin sama ini berapa yang buta warna. Ini disilangin sama ini berapa yang buta warna. Kan ini memang pelajaran SMA. Cuma dikaitkan dengan konsep bayi kembar. Ini yang buat dia menjadi soal OSN, bukan soal ulangan harian. Jawabannya benar atau salah?
Silakan dihitung. Wah, udah jam 10. Udahlah ya, kita langsung aja, guys. P1 peluang anak menderita buta warnanya adalah 1/4. Kelihatan ya, XCB Y. XCB kecil Y. Itu doang kan, udah 1/4. Tapi kan kita tahu ini kan peluang untuk satu anak ya. Ketika kita menghitung peluang langsung kayak gini lewat papan catur, itu kan sebenarnya peluang untuk satu anak. Tapi kan pasangan satu ini punya anak kembar monozigotik. Tapi kita ingat lagi, anak kembar monozigotik bisa kita treat sebagai satu anak yang sama. Karena toh kondisi genetiknya dia sama. Berarti kemungkinan kedua anak P1 menderita buta warna tetap 1/4. Kemungkinan anak P2 buta warna berapa? Ini kan bisa XCB kecil, dan XCB kecil Y. Setengah kan? Tapi ingat, P2 ini anaknya bayi kembar dizigotik, yang non-identik. Setengah ini peluang untuk satu anak. Berarti kalau dua-duanya buta warna, berarti ya setengah kali setengah. Aturan perkalian ya, karena mereka saling terkait. 1/4. Setengah ini yang pertama ini adalah peluang anak kembar yang pertama buta warna. Setengah yang kedua ini adalah peluang anak kembar yang kedua buta warna. Kenapa harus dihitung terpisah? Ingat, mereka kembarnya dizigotik, kembar yang non-identik. Jadi mereka punya kondisi genetik yang berbeda, makanya peluangnya dihitung 2 kali. Karena bisa aja yang satu buta warna, bisa aja yang satu enggak. Gitu loh. Kalau yang P1 ini kan karena memang mereka bayi kembar monozigotik, bayi kembar identik. Berarti ya either dua-duanya buta warna atau dua-duanya normal. Makanya mereka bisa ditreat sebagai satu anak yang sama. Makanya ini peluangnya nggak usah dikali. Cukup ini aja. Ternyata peluangnya sama, berarti yang A jawabannya adalah salah. Pernyataan yang B, kemungkinan salah satu anak P1 seorang pria buta warna kurang dari 50%. Jawabannya adalah salah satu anak P1 seorang pria buta warna kurang dari 50%. Jawabannya benar ya. Karena ingat, P1 anaknya bayi kembar monozigotik. Jadi nggak mungkin salah satu doang pria buta warna, salah satunya ternyata pria bukan buta warna. Jadi peluangnya 0. Nggak mungkin cuma salah satu doang yang kenapa-napa. 0 kurang dari 50% benar. Yang C, kemungkinan salah satu anak P2 seorang wanita buta warna lebih dari 50%. Wanita buta warna, kalau di sini kan kita udah tahu yang diminta itu wanita. Ya, berarti peluang laki-lakinya tidak perlu kita hitung. Sorry. Perlu. Karena ini kan masih kemungkinan ya. Kemungkinan wanita, berarti laki-lakinya perlu dihitung. Wanita yang buta warna di sini kan cuma XCB kecil kan. Berarti harusnya 25%. 1/4, berarti salah. Karena dia bilangnya lebih salah. Jika kedua individu pada pernyataan di atas memiliki anak, pria buta warna, wanita buta warna, semua anak perempuannya akan menderita buta warna. Benar atau salah? Pria buta warna kan berarti XCB kecil Y. Wanita buta warna XCB kecil. Semua anak perempuannya akan menderita buta warna? Ini gampang. Jawabannya adalah benar ya, kelihatan. Ini dari sini pasti XCB besar, dari sini pasti XCB besar. Ya, wanita buta warna, semua anaknya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk hari ini. Karena sudah jam 10 dan sudah di WA juga di grup. Katanya soal kuis sudah dibagikan. Sudah diterima soal kuisnya? Kalau sudah, silahkan dikerjakan dan dikerjakan semua nomor ya. Karena aku dapat beberapa jawaban dari kalian yang cuma ngerjain 3 dari 15. Ya, nilainya ya sesuai apa yang kalian jawab. Jadi, dan kadang ada juga yang tidak mengumpulkan, jadi kalian tidak dapat nilai. Udah dikasih soalnya?